Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Eli Yudhistira. Pada kesempatan kali ini kembali saya membagikan tips trik seputar drone FPV. Kita sudah berada pada part 4, bagaimana cara merakit drone FPV. Setelah sebelumnya saya membagikan ke teman-teman bagaimana cara memasang FPV kamera, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasang GPS modul, buzzer, dan juga receiver. Ini adalah tutorial terakhir terkait dengan bagaimana cara memasang part-part FPV. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan bagaimana cara melakukan setup pada drone FPV ini. Untuk teman-teman yang belum melakukan subscribe, lakukan subscribe sekarang juga dan aktifkan loncengnya, karena tutorial ini masih dalam beberapa tahap lagi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk pada tutorial cara pemasangannya. Pertama-tama kita akan memasang terlebih dahulu GPS-nya kita. Apa yang harus kita ketahui dari pemasangan GPS ini? Tentu saja sama seperti apa yang kita lakukan pada pemasangan VTX-nya kita. Kita harus mengetahui pin out dari GPS ini. Di sini teman-teman bisa melihat pin out-nya. Pin paling atas adalah 5 volt, setelah itu ground, RX, TX, DA, dan CL. Nah, kita akan melakukan pemasangan pada FC-nya untuk pin out yang ada di sini. Kita akan mencari RX, TX yang kosong pada FC-nya kita dan memasangnya di UART tersebut. Untuk SCL dan SDA ini kita pasang juga di pin FC-nya kita. Mari kita lihat pin out yang ada di FC-nya kita. Teman-teman bisa melihat pin out yang ada di sini. Untuk board SpeedyBee F405V3, untuk pinnya itu sudah dilakukan atau didekatkan semua, teman-teman. Pin-pin yang kita butuhkan untuk memasang GPS ada di sebelah kiri bagian bawah. Di sini teman-teman bisa melihat SDA dan SCL-nya, 5 volt dan ground-nya, beserta dengan RX dan TX-nya. Di sini ada R6 dan T6. Artinya untuk pemasangan GPS-nya itu kita lakukan pada bagian kiri bagian bawah. Untuk FC ini akan memasang di SDA, SCL, 5 volt, ground, RX dan TX-nya. Kita akan memasang GPS pin out pada bagian sini. Bagaimana dengan buzzer yang kita miliki? Buzzer kita memiliki pin out seperti ini, 5 volt, ground, dan B-. 5 volt, ground, dan B-. Ini adalah pin yang akan kita gunakan. Kita lihat lagi di FC-nya kita. Seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk pin out pemasangan buzzernya ada pada bagian kanan bawah, teman-teman. Nah, di sini kita dapat melihat ground, 5 volt, dan base minusnya. Kita akan melakukan pemasangan pada bagian sini, ground, 5 volt, dan B minnya. Terus bagaimana dengan receivernya kita? Receiver kita memiliki 4 pin di sini. Dan di bagian sini kita tidak menemukan pertanda atau tanda-tanda dari pin out receiver ini. Ini adalah receiver Express LRS 2,4. Untuk pin out dari Express LRS ini bisa dilihat pada foto berikut ini. Selanjutnya kita akan langsung lihat kembali di bagian boardnya kita. Kita akan mencari sebuah UART yang kosong lagi untuk melakukan pemasangan receivernya kita. Jika dilihat bagian bawah sini, kita sudah memakai hampir keseluruhan dari UART-nya kita. Artinya T6 dan R6 digunakan oleh GPS-nya kita dan tidak ada lagi UART yang ada di sini. Di sini UART T1 dan R1 digunakan oleh VTX-nya kita, sehingga tidak ada lagi UART di sini. Kita akan melihat pin bagian atasnya.
Pin bagian atasnya kita masih bisa melihat ada sekitar 2 word yang tidak digunakan. Di sini ada R2, T2, R3, dan T3. Artinya satu word memiliki pasangan R dan T, teman-teman. Jadi receiver dan transmitter. Jadi R2 dan T2 itu adalah word 2. Sedangkan R3 dan T3 itu adalah word 3. Sampai di sini, teman-teman, bagi pemula mungkin itu akan membingungkan. Tapi pada saat penyetingannya nanti, teman-teman akan memahami fungsi dari word-word ini. Silakan lakukan saja sesuai apa yang saya bagikan di sini. Dengan melihat pinout seperti ini, artinya saya akan memasang wordnya atau receivernya kita ke word yang paling dekat dengan pinout. Nah, jika saya menggunakan bagian di sini tidak ada pinout 5 volt. Artinya ada ground 4,5, R2 dan T2. Tidak cukup untuk menyuplai receivernya kita, karena receiver kita memiliki suplai daya 5 volt. Maka dari itu, saya akan memutuskan mengambil bagian di sini, R3 dan T3. Ya, kita butuh 4 pin untuk melakukan pemasangan sesuai dengan pin out tertera berikut ini. Kita butuh 5 volt, ground, R3 dan T3. Maka receiver kita akan dipasang sesuai dengan pin out di sini. Saya kembali ke pemasangan GPS-nya, teman-teman. Saya mengingatkan teman-teman untuk pemasangan GPS berbeda dengan pemasangan receiver dan lain-lain, di mana pinout-nya disamakan TX dan RX-nya. Untuk pemasangan GPS tersendiri harus disilang, teman-teman. Jadi pemasangannya harus dilakukan silang. Artinya jika di GPS-nya mengatakan TX, maka teman-teman harus memasangnya di RX. Dan begitu pula sebaliknya, jika di GPS-nya mengatakan RX, pinnya itu harus disolder di TX alias disilang. Nah, jika teman-teman tidak menemukan signal GPS atau GPS-nya tidak aktif, bisa saja pinout yang tertera di sini mungkin saja keliru. Dan teman-teman bisa mengulanginya dengan memasang TX ke TX dan RX ke RX. Dalam beberapa kondisi, dalam beberapa merek yang saya temui, biasanya pinoutnya itu harus disilang, di mana TX masuk ke RX dan RX-nya masuk ke TX. Dalam beberapa kondisi, teman-teman harus menyesuaikan dengan tipe yang teman-teman beli. Silakan teman-teman mencoba memasangnya dengan melakukan silang terlebih dahulu. Jika GPS-nya tidak terbaca, maka teman-teman bisa mencoba meluruskan saja. Artinya TX ke TX dan RX ke RX. Setelah teman-teman memahami pinout dari ketiga alat atau part yang ingin kita pasang, saatnya kita langsung solder saja ke part yang dituju, teman-teman. Kita langsung lihat prosesnya di sini. Seperti biasa, saya selalu menyarankan teman-teman untuk memasang atau memberikan timah pada partnya terlebih dahulu dan juga di bagian kabel yang ingin dipasang agar mempermudah teman-teman untuk memasangnya.
Oke, baik, seluruh pemasangannya telah selesai kita lakukan pemasangan. Kita terlebih dahulu harus melakukan pre-checking lagi, teman-teman. Kita harus melakukan pengecekan satu-satu kembali sesuai dengan wiring diagram yang ada dan telah saya bagikan sebelumnya. Pastikan pemasangannya sudah sesuai dengan part-part yang dituju, baik dari GPS-nya, buzzernya maupun RX-nya di sini. Jika sekilas saya lihat di sini, pemasangannya sudah betul dan harusnya berfungsi dengan baik. Kita akan melakukan pengetesan apakah wiring diagram ini sudah sesuai, setidaknya untuk menyalakan dulu part yang kita pasang baru saja. Kita langsung saja coba di sini. Teman-teman bisa mendengar buzzernya itu sangat besar sekali ya. Itu sudah, saya rasa sudah sangat berfungsi dan tune-nya pun sudah lengkap sesuai dengan yang seharusnya. Untuk GPS-nya di sini pun sudah nyala, teman-teman. Setidaknya untuk powernya itu sudah oke. Kita akan melakukan pengecekan di PC apakah GPS-nya terbaca atau tidak. Di sini saya menggunakan GPS yang memiliki kompas, maka nanti kita juga melakukan pengecekan kompasnya. RX-nya pun juga sudah terbaca dan sudah dalam posisi standby menunggu arahan dari remote. Karena di sini saya tidak melakukan koneksi ke remote-nya, maka lampunya itu berkedip. Setidaknya dia sudah masuk ke mode atau wiring diagram untuk powernya sudah oke. Di sini kita lihat berkedip, ini adalah mode WiFi. Nanti akan saya jelaskan kembali terkait dengan receiver ini. Saya anggap seluruh pemasangannya telah selesai dan kita akan mengecek kembali di beta flag-nya kita. Kita langsung lihat di PC-nya terlebih dahulu. Kita sudah melakukan pengecekan pada beta flag-nya dan ternyata untuk kompas dan GPS-nya sudah terbaca. Begitu pula dengan receiver-nya, teman-teman. Artinya pemasangan kita kali ini telah sukses. Dengan demikian, selesailah dulu tutorial kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan ke tutorial selanjutnya, bagaimana cara melakukan penyetingan drone FPV. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.